Publik kembali dikejutkan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Kasus ini kini menjadi sorotan tajam. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam mengusut seluruh pihak yang terlibat. Dalam rapat dan pernyataan kepada media, sejumlah anggota DPR menilai bahwa dugaan penyimpangan anggaran di sektor pendidikan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, anggaran pendidikan berasal dari uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, hingga mendukung kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. DPR menegaskan bahwa sektor pendidikan seharusnya menjadi wilayah yang paling bersih dari praktik korupsi. Namun jika dugaan penyimpangan benar terjadi, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi bangsa. Sorotan utama dalam kasus ini tertuju pada sejumlah proyek digitalisasi pendidikan yang memiliki nilai anggaran sangat besar. Program yang sebelumnya digadang-gadang menjadi langkah modernisasi sistem pendidikan nasional kini justru dipertanyakan efektivitas dan transparansi penggunaannya. Beberapa anggota DPR meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan proyek, penunjukan pihak pelaksana, hingga aliran penggunaan dana. Mereka juga menyoroti kemungkinan adanya permainan kepentingan dalam proyek-proyek bernilai fantastis tersebut. Beberapa anggota DPR meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan proyek, penunjukan pihak pelaksana, hingga aliran penggunaan dana. Mereka juga menyoroti kemungkinan adanya permainan kepentingan dalam proyek-proyek bernilai fantastis tersebut. Dalam keterangannya, anggota DPR menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada level bawah saja. Semua pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat tinggi sekalipun, harus diperiksa secara adil tanpa perlakuan istimewa. Kasus ini pun memicu perhatian luas dari masyarakat di media sosial. Nama Nadiem Makarim menjadi perbincangan hangat setelah berbagai informasi terkait dugaan korupsi terus bermunculan. Banyak warganet meminta agar kasus tersebut dibuka secara terang benderang demi menghindari spekulasi liar yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pengamat politik dan hukum turut menilai bahwa kasus ini akan menjadi ujian besar bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika proses hukum berjalan transparan dan independen, maka hal itu diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Namun sebaliknya, apabila penanganannya dianggap lambat atau tidak jelas, maka dikhawatirkan akan memicu kritik publik yang lebih luas. Di sisi lain, hingga saat ini belum ada putusan hukum yang menyatakan keterlibatan langsung mantan menteri tersebut dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, berbagai pihak mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah sambil menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. DPR memastikan akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab. Kasus dugaan korupsi di sektor pendidikan ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara ketat. Terlebih lagi, dana pendidikan menyangkut masa depan jutaan pelajar Indonesia yang berharap mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Kini masyarakat menunggu langkah lanjutan dari aparat penegak hukum. Akankah kasus ini dibongkar hingga ke akar-akarnya, ataukah akan menjadi polemik yang perlahan menghilang tanpa kejelasan? Semua mata tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan.